Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih berada di hari-hari yang terbaik yang ada di bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua kesempatan untuk melakukan ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah kepadanya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang telah kita lakukan, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua taufik untuk bisa istiqomah melakukan ketaatan-ketaatan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya Lailatul Qadar adalah sesuatu hal yang istimewa dalam agama Islam, dan dia diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistimewakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang para ulama mengatakan di antara keutamaan malam Lailatul Qadar yang disebutkan oleh para ulama adalah malam yang singkat, akan tetapi dapat mengcover seluruh kebutuhan manusia. Karena secara keimanan iman kita itu sulit untuk bisa eksis dalam amal soleh secara maksimal. Iman kita tuh sulit untuk bisa bersaing dalam amal-amal kebaikan, karena iman kita makin hari perkembangannya, mungkin grafik perkembangannya tidak signifikan naik ke atas ya Pak ya, justru lebih naik turun dan lebih banyak turunnya, betul ya. Iman kita lebih banyak turunnya. Maka di sini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah pada umat manusia, terlebih khusus kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena tadi dengan kadar dan kualitas keimanan yang naik turun dan lebih condong kepada turun, maka Rabbuna Jalla Dzikruhu menetapkan satu hari yang dapat mengcover atau dapat memenuhi yang dibutuhkan oleh manusia. Di antara kebutuhan kita apa? Di antara kebutuhan pokok kita adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan utama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghabiskan malam-malamnya di setiap malam dengan qiyamul lail? Alasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau ditanya oleh salah seorang istrinya, bukankah beliau telah Allah ampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang? Kita sama-sama pernah dengar hadis ini. Nabi mengatakan itulah bentuk rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk rasa syukur. Jadi level ibadah beliau adalah sudah level bukan menunaikan kewajiban, tapi itu adalah bentuk rasa syukur. Itu rasa syukurnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang padahal secara kebutuhan ampunan beliau sudah terpenuhi atau belum? Hah?
secara kebutuhan ampunan beliau sudah terpenuhi, dan beliau ingin mengajarkan kepada kita selaku umatnya yang lebih layak dan lebih patut akan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau, dan salah satu kebiasaan beliau atau salah satu kehebatan beliau apa, Pak? Salah satu kehebatan beliau, beliau mengajarkan dan beliau yang mencontohkan. Sahih? Itu salah satu kehebatan beliau. Beliau tidak hanya mengajarkan, tapi beliau betul. Beliau itu memperlihatkan. Gitu. Beliau itu memperlihatkan. Artinya memang beliau sallallahu alaihi wasallam seorang sosok yang sangat sempurna karena telah dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang sah untuk diikuti. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sebuah legalitas dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya tidak ada keraguan bagi siapapun untuk menjadikan Muhammad sebagai idola di dalam hidupnya. Karena memang beliau adalah orang yang perfect di dalam mentaati Allahu Jalla Dzikruhu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Nabi mengatakan, man hurrima, dan siapa saja, man hurrima khairaha, dan siapa saja yang diharamkan, ini perlu kita ketahui bersama. Kemampuan seseorang dalam beribadah itu, atau kebisaan seseorang dalam beribadah itu hak mutlaknya Allah, bisa atau tidak seseorang beribadah. Gitu. Karena tiket untuk beribadah itu 100% dipegang di tangan Allah, enggak di tangan siapapun. Hatta kita punya ilmu tentang sebuah ibadah, kalau Allah tidak mengizinkan kita masuk dalam ibadah itu, kita cuma bisa jadi penonton. Itu perlu kita ketahui itu. Itu perlu kita ketahui, karena yang bisa melaksanakan ibadah, yang bisa melakukan ketaatan hanya orang-orang yang Allah izinkan untuk melakukan ketaatan. Itu penting. Itu satu poin. Karena di sini Nabi mengatakan, man hurrima khairaha, dan siapa saja yang diharamkan. Allah yang mengharamkan. Allah enggak sudi dia beribadah di malam itu. Siapapun dia. Ya, siapapun dia, mau dia pelajar, mau dia bukan pelajar, siapapun dia, ini malam istimewa. Malam ini di tangan Allah. Satu ibadah yang dipegang langsung oleh Allah. Bahkan nasallallahu al-afiyah wassalamah, hatta orang yang ada di tanah suci pun ada yang tidur di malam hari itu. Sahih? Atau punya aktivitas lain selain aktivitas qiyam. Allahu akbar. Bukan suatu hal yang tidak harus dikoreksi. Ini harus dikoreksi. Al-Ustadz Al-Fadil beberapa hari yang lalu, Ustadz kita Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala, beliau memberikan nasihat. Kata beliau, malam itu jangan ada yang menyibukkan diri untuk orang lain, sibukkan untuk dirinya sendiri. Paham? Di malam-malam itu sibukkan untuk dirinya sendiri. Karena karena Nabi mengatakan, man qoma lailatal qadar, itu menunjukkan amal pribadi orang sendiri-sendiri. Maka malam itu malam orang menyibukkan dirinya sendiri-sendiri dalam beramal atau dalam beribadah, fokus pada Allahu Jalla Dzikruhu Subhanahu wa ta'ala. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, man hurima khairaha, siapa yang diharamkan. Ini satu kesempatan, satu peluang emas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tetap apapun alasannya, siapa yang tidak menghidupkan malam itu, berarti dia termasuk orang yang diharamkan oleh Allah. Apapun alasannya, siapapun orangnya.
Naudzubillah min dzalik. Itu pertanda, salah satu pertanda di antara pertanda mungkin Allah nggak suka sama orang itu. Oh, iya, itu salah satu pertanda di antara pertanda Allah nggak suka sama orang itu. Allah kalau nggak suka sama seseorang, nggak peduli siapapun orangnya, nggak dikasih kesempatan beramal, nggak dikasih. Walaupun dia ada di tempat terbaik, walaupun dia ada di bulan terbaik, walaupun dia punya ilmu, tapi kalau Allah nggak suka sama orang, Allah nggak kasih dia kesempatan beramal. Oh, ini sangat mengerikan, sangat mengerikan. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah masuk waktu zuhur ya. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kadang orang kalau dikasih tahu terus beralasan, oh saya belum dapat petunjuk atau Iya, betul Pak. Alasannya itu, kebanyakan betul. Ini pelajaran untuk kita. Jadi, apapun alasan orang di luar sana, yang terbaik dalam ilmu itu, setiap ilmu yang kita pelajari itu bahan buat koreksi kita. Oke. Sekarang Bapak bisa lihat, jamaah bisa catat di dalam surat At-Taubah ayat ke-46. Dalam surah At-Taubah ayat ke-46. Hah? Iya. Ketemu ya? Kita baca ya. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan ayat yang mulia ini. Kenapa Pak? Baru mulai Pak? Baru aja mulai Pak. Baru pada bangun soalnya Pak. Kita lihat surat At-Taubah ayat ke-46. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam menjelaskan ayat yang mulia ini, Assalamualaikum. Kata beliau, salah satu ayat yang menunjukkan sikap Allah jika Allah tidak menyukai salah seorang dari antara hambanya, maka hambanya dihalangi oleh Allah dari beramal soleh dengan apapun alasannya. Dengan apapun alasannya. Allah nggak mau dia ikut serta dalam amal soleh. Subhanallah. Dengan apapun alasannya. Dengan apapun alasannya, jika seseorang, kita ini bahan koreksi kita semua. Ini bahan koreksi buat kita semua. Kita bukan berbicara tentang orang lain. Belajarlah ketika kita belajar ilmu agama, itu bukan untuk siapapun, bukan untuk si fulan atau fulana, tapi belajarlah dalam ilmu agama untuk kita sendiri. Kita lihat kata Allah, walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan. Kalau memang seseorang itu punya keinginan ingin ikut serta bersama Nabi dalam jihad yang akan dilakukan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang benar-benar mau, pasti dia akan melakukan persiapannya. Pasti dia akan melakukan persiapan. Sebagai salah satu bukti apa? Persiapan itu sebelum melakukan amal sebagai sebuah bukti apa? Niat. Wujud niatnya dia buktikan dengan persiapan. Kata Allah, kalau memang dia mau ikut berangkat bersama Nabi jihad, itu seharusnya dia udah siapin sebagaimana Nabi dan para sahabat yang lainnya mempersiapkannya. Terus kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi sebab utama kenapa dia tidak melakukan persiapan.
Jangankan ikut jihad, persiapannya aja dia nggak ikut. Jelas ya? Jangankan ikut jihadnya, besar pahala jihadnya itu tidak terasa. Tidak terasa. Mungkin gak sih orang gak merasakan nikmatnya nasi mandi? Mungkin gak? Mungkin gak? Kapan? Sakit. Kan gak mungkin orang waras, akalnya sehat, gak sadar tuh Lailatul Qadar atau 10 hari yang terakhir itu sebuah hal yang nikmat. Kalau gak dia sedang sakit. Kalau enggak dia sedang sakit, apapun alasannya, sakit. Karena apa? Pemberi contohnya atau teladan kita bersama siapa, Pak? Nabi. Itu sepanjang usianya masuk 10 hari terakhir masjid. Sepanjang usia tuh. Enggak cuman malam ganjil, masuk tuh. Terus yang lebih dahsyat di akhir tahun kematiannya 20 hari. Gitu. Nanti kita lanjut habis sholat. Ya. Setelah selesai sholat insyaallah ta'ala. Mungkin ada jamaah yang mau sholat ya. Kita lanjut nanti. Pak ya. Ditunda. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah, alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita dari wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita tadi kita terhenti di surah At-Taubah ayat 46. Suara saya sampai ke belakang? Enggak sampai ya? Bu, kedengaran suara saya, Bu? Oh, atau sayanya yang di sana ya? Iya. Ganti. Posisinya diganti. Kita lanjutkan di surat At-Taubah ayat berapa tadi? 46 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan, menceritakan tentang kisahnya orang-orang munafik. Kalau emang mereka benar-benar ingin ikut serta bersama Nabi SAW dalam peperangan, tentunya dia akan melakukan apa? Persiapan agar bisa ikut perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka tidak melakukan persiapan, ya. Akan tapi mereka tidak melakukan persiapan untuk kebutuhan perang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, walakin karihallahu imbi'atsahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan tapi Allah enggak suka mereka ikut perang. Salah satu ayat yang menunjukkan, kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat tidak suka Allah kepada sebagian pihak. Ya, Allah mungkin tidak menyukai sebagian pihak. Dan dalilnya adalah ayat ini. Walakin karihallahu imbi'atsahum.
akan tapi Allah tidak suka. Maka ayat ini kata para ulama sebagai bahan introspeksi buat kita sama-sama. Saat kita berada di bulan baik, terus kita tidak bisa ikut serta melakukan kebaikan. Saat kita ada di tempat yang baik, terus kita nggak bisa melakukan kebaikan. Atau apa saja, pintu kebaikan yang ada di depan kita, terus kita nggak bisa ikut serta atau tidak menjadi peserta kebaikan. Maka itu salah satu yang harus kita introspeksi. Apa jangan-jangan Allah nggak suka sama kita? Allah nggak suka. Karena sangat jelas sekali, walakin karihallahu imbi'atahum. Tapi Allah nggak suka mereka ini ikut berangkat bersama Nabi. Allah nggak suka. Allah nggak mau. Allah nggak suka. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di, ma'akum fil khuruj lil ghazwi. Allah nggak suka mereka ikut serta bersama Nabi dalam peperangan. Ya. Kenapa? Karena peperangan sesuatu hal yang besar. Ketika orang mati syahid, ganjarannya sangat besar, sangat agung. Seperti Lailatul Qadar. Fahim terlugatal Indonesia? Maaf. Bangladesh fakat bas. Indonesia qalilan suaya. Baik, kita lanjut jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika tidak menyukai seseorang yang itu mungkin kita, maka yang dilakukan atau dampak berikutnya ketika Allah tidak menyukai seseorang, Allah mengatakan fathabbatahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini kalau Allah nggak suka sama seseorang, itu yang diserang hatinya. Yang diserang apanya? Hatinya. Fathabbatahum. Itu nggak ada lagi semangat. Nggak semangat. Padahal momen yang ada di depannya momen yang besar, agung. Seperti momen 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu suatu hal yang besar. Besar nggak 10 hari terakhir itu? Hah? Besar. Dibesarkan oleh Allah, dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh Shalih Utsaimin, beliau pernah bertanya atau beliau menjelaskan, kenapa tidak ada satu keutamaan pun secara teks letterlek tentang fadilah i'tikaf 10 hari yang terakhir? Karena sudah langsung dipraktekkan oleh badannya Nabi. Paham nggak? Konteks ayat ataupun hadis yang berbicara secara letterlek tentang fadlul i'tikaf itu nggak ada. Kenapa? Kata beliau hafizahullah, karena keutamanya telah dijelaskan secara langsung oleh apa? Oleh tubuhnya yang tidak pernah tinggal i'tikaf. Itu oleh tubuhnya yang nggak pernah tinggal i'tikaf sepanjang usia beliau. Bahkan di tahun kematiannya beliau diam di rumah Allah selama 20 hari. Ini bahan salah satu yang mungkin perlu kita perbaiki atau perlu kita evaluasi. Beliau SAW 10 hari itu benar-benar ada di rumahnya Allah untuk melakukan ketaatan. Kira-kira sibuk mana beliau sama kita? Sibukan mana beliau sama kita? Berapa yang kita urus? Berapa? Istri berapa? 1. Ibu yang jawab tuh. Istri berapa? 1. Abu Afif berapa? Baru 1. Coba kamera diarahin.
Ada doa. Amin. Istri 1, anak berapa? 1, 2. Tuh. Nabi yang diurus berapa? 9. Istrinya 9, Pak. Yang diurusin semua orang, semua manusia. Kan Nabi diutus, perbedaan antara Nabi Muhammad dengan seluruh Nabi yang lain, beliau diutus untuk siapa? Semuanya. Itu yang diurusin oleh beliau. Terus kita mau bilang Nabi nggak punya aktivitas, nggak punya pekerjaan, stop tuh masuk 10 hari yang terakhir. Lebih urgen mana pekerjaannya, aktivitasnya, kegiatannya Nabi dengan kita? Nabi kegiatannya, kerjaannya, keuntungannya buat siapa? Buat dia. Buat dia? Enggak, buat siapa? Buat manusia. Stop tuh semua tuh, bis. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan orang yang kurang kerjaan, nyari makan gratis di masjid, enggak. Itu kita ya, Ham ya. Kita bukan, Ham. Subhanallah. Beliau mencontohkan itu. Dalam rangka apa? Menjaga satu malam itu. Antisipasi malam itu datang. Sangat pentingnya malam itu sampai beliau masuk. Agar tidak terlewat di satu malam itu. Untuk mencari satu malam yang Allah bilang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang Nabi SAW tadi, nanti kita akan melanjutkan, siapa yang diharamkan oleh Allah untuk qiyam di malam itu, maka dia telah diharamkan mendapatkan seluruh kebaikan. Allahu Akbar. Dia diharamkan mendapatkan seluruh kebaikan. Siapapun dia, apapun statusnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkannya. Ini nggak ada kaitannya dengan sempat atau tidak sempat, tua atau muda. Tapi kaitannya dengan apa? Allah suka nggak? Allah izinkan atau tidak? Itu hubungannya dengan itu. Kita sebagai orang Islam setelah belajar agama, di antara introspeksi kita, maka bagaimana kita mengintrospeksi diri kita setiap amal-amal itu? Ketika kita tidak mampu melakukannya, apa jangan-jangan Allah nggak suka sama kita? Apa jangan-jangan Allah tidak menyukai kita ikut serta dalam sebuah amal? Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, walakin karihallahu imbi'atahum. Allah nggak suka mereka ikut serta. Dan ketika Allah nggak suka sama seseorang masuk dalam amal soleh, apa yang terjadi? Fathabbatahum. Allah lemahkan hatinya. Padahal besar. Soal berjamaah itu besar, baca Quran itu besar. Tapi kalau Allah udah serang hatinya, nggak ada tuh lezatan itu, nggak kebayang tuh fastabiqul khairat tuh nggak. Padahal untuk itulah seharusnya kita berlomba-lomba. Fabidzalika fal yatanafasil mutanafisun. Untuk surga lah seharusnya kita saling berlomba-lomba. Subhanallah. Sampai ya, kalau udah dilemahkan hatinya, maka ini ada pelajaran berharga jamaah. Sumber kekuatan kita belum selesai Ramadan, dan umur kita juga belum selesai. Karena kita mentaati Allah bukan hanya di bulan Ramadan, betul ya Pak ya? Kita mentaati Allah sepanjang usia kita, sampai kita masuk ke dalam tanah. Lihat, ini salah satu alasan kenapa Nabi senantiasa minta dikuatkan apanya? Hatinya. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Karena kalau pemegang hati itu nggak suka, dilemahin, habis, sudah ambles kita. Nggak bisa. Amal sekecil apapun nggak bisa dikerjakan. Kalau mungkin fisik kita sehat, harta punya, oke, atau persiapan lahirianya oke. Tapi kalau dalamnya diserang sama Allah, nangis kita. Gak bisa. Bahkan kita pun gak merasa kehilangan saat amal itu lewat. Kita gak merasa kehilangan. Kita gak merasa rugi. Kita gak merasa kehilangan. Gitu. Beda dengan sahabat.
air mata mereka, kapan air mata mereka mengalir? Saat mereka nggak bisa beramal soleh. Itu air mata mereka nangis. Sebagaimana Allah juga menjelaskan tentang ini, antum bisa lihat firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah juga, di ayat 92. Surat At-Taubah ayat berapa? 92. Untuk kita lihat bersama. Kata Allah, wala 'ala alladziina idza ma atauka. Allah telah memberikan uzur kepada sebagian kaum muslimin yang tidak memiliki bekal untuk ikut berjihad bersama Nabi. Udah dikasih uzur sama Allah. Mereka nggak punya bekal untuk berjihad dan Allah sudah kasih uzur. Antum nggak berdosa karena memang punya uzur. Antum nggak berdosa. Wala 'alal ladina idza ma atauka. Udah, Allah telah mengampuni, diterima uzurnya. Kemudian lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah keunggulan para sahabat di atas manusia yang lainnya. Saat mereka punya keterbatasan kemampuan untuk melakukan suatu ibadah, mereka nggak stop tuh, nggak kehabisan cara. Kalau ketika kita memiliki keterbatasan kemampuan melakukan sebuah ibadah, mungkin kita sudah menganggap ini udzur syar'i. Ini udzur syar'i, Allah kasih udzur syar'i. Enggak, sahabat berdoa. Qiyamul lail tuh panjang, enggak sedikit goyang. Betul enggak? Sahih ya? Betul. Enggak sedikit goyang. Kunutnya jam. Betul ya? Iya Mas, Pak Riko. Kunutnya setengah jam tuh, kanan kiri, naik kanan, turun lagi kiri, kakinya pegel. Cuman aja nggak boleh minum ya bang ya. Kalau boleh minum dulu kali itu orang. Yang jadi pertanyaan, kenapa Syekh Sudais bisa menikmati itu? Kan itu kan poinnya itu. Kenapa kok dia bisa? Apa yang beda? Fisik sama antum sih spek dia. Double pack. Iya kan? Sahih enggak? Dia punya kelebihannya di mana? Hatinya. Yakin kita. Sumber kekuatan ada di situ. Sahih? Masya Allah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mereka nggak putus asa tuh. Mereka berdoa. Kalau emang benar-benar kita mau menjalankan satu syariat dan kita belum mampu, kita nggak bilang, ini qadar Allah. Enggak, bukan tipenya para sahabat Nabi kayak begitu. Harus kita berusaha terus, berdoa sama Allah, minta sama Allah. Nggak ada putus asa, minta sama Allah. Karena kita ini, kata Allah apa? Antumul fuqara, kalian semua butuh sama saya. Itu harus kita tanamkan di hati kita. Gitu. Kita butuh sama Allah, kita butuh sama Allah. Setiap saat kita butuh sama Allah. Kemudian mereka datang nemuin Nabi kita SAW. Padahal mereka emang udah nggak punya bekal. Kalaupun mereka nggak ikut berjihad, mereka nggak berdosa. Dan Allah yang telah menyatakan demikian. Litahmilahum, mereka datang nemuin Nabi SAW dan mereka berkata pada Nabi SAW, apakah Nabi memiliki kelebihan perbekalan yang bisa membuat mereka ikut serta dalam perang?
Kan Nabi biasanya punya bekal lebih, tapi saat itu bekalnya cukup untuk dirinya sendiri. Nggak putus asa tuh, digariskan. Pokoknya sebelum ada keputusan akhir, mereka berusaha gitu, berusaha. Kalau dalam istilah kita mahasiswa dulu itu disebut dengan muhawalah. Jadi misal saat pendaftaran nama kita nggak keluar nih, nggak diterima, terus kita cari tahu kenapa nggak diterima, berapa nilai kurangnya. Kalau nilai kurangnya itu dikit, itu bisa kita muhawalah. Bahkan nilai kurangnya banyak, kita bisa muhawalah. Itu bukan 1-2 orang yang mencoba muhawalah. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang sebulan, yang pada akhirnya pihak kampus melihat apa? Kesungguhan masuk. Itu bukan 1-2, itu bocoran. Buat antum yang punya anak daftar di Universitas Timur Tengah, itu disebut dengan muhawalah. Ada juga yang sudah mau hampir 5 tahun kelulusan, kita masuk, udah mau lulus, dia baru masuk. Padahal dulu pertama kali daftarnya bareng. Saya mau lulus, dia baru masuk. Padahal dulu baru waktu daftarnya sama-sama. Tapi dia nggak putus asa tuh, terus mau belajar. Masuk dia. Alhamdulillah. Baik. Dia datang nemuin Nabi, mau ngapain? Minta bekal, minta ikut. Kali-kali aja Nabi punya kelebihan bekal. Terus qul ta'la ajidu ma ahmilukum alaihi. Maka Nabi menjawab, kata Nabi SAW, saya nggak punya bekal lebih. Bekalnya pas hanya untuk diri saya. Karena jihad itu butuh bekal. Nabi nggak punya kelebihan. Lihat apa yang terjadi. Ini diabadikan oleh Allah tentang mereka. Para sahabat bukan orang yang cengeng, tapi untuk amal soleh mereka cengeng. Para sahabat bukan orang yang menangis karena kelaparan. Nggak ada sahabat menangis karena kelaparan, itu bukan tipe mereka. Nggak pernah didengar sahabat tuh rengek belum 2 hari nggak makan, enggak. Itu bukan karakternya para sahabat Nabi. Para sahabat tuh bukan orang-orang yang mengeluh pada Nabi SAW rumahnya belum dipasang AC. Para sahabat tuh bukan orang-orang yang mengeluh ketika berjalan sendalnya nggak ada atau sendalnya copot. Itu bukan mereka, itu bukan karakter mereka. Karena pendidik mereka tidak mengajarkan begitu. Siapa pendidik mereka? Nabi. Ya. Nanti kita lihat bagaimana sahabat itu tidak ada satupun yang kelihatan miskin. Allahu Akbar. Padahal keumuman mereka miskin. Ada diabadikan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Nanti kita lihat. Lihat jamaah, bagaimana para sahabat ini. Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Apa yang terjadi? Apa di terjemahan itu apa artinya? Dan mereka pulang, berpaling. Itu sudah perjuangan mereka yang terakhir. Itu udah sampai titik terakhirnya. Nabi udah bilang nggak ada bekal buat antum. Nabi sudah bilang begitu. Nggak ada bekal, nggak ada kuota buat antum, nggak ada slot buat antum. Terus gimana? Kalau kita mungkin apa? Alhamdulillah nggak ikut perang gitu ya, benar nggak? Alhamdulillah dikasih sakit sehingga nggak qiyamul lail gitu kan? Enggak, mereka nggak gitu. Lihat mereka apa? Nangis tuh, nangisnya gimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, tafidu minad dam'i. Air itu mengalir kencang dari matanya. Sebagaimana orang kehilangan anaknya yang ketika meninggal dunia, atau orang tuanya yang ketika meninggal dunia. Dan ini bahkan mungkin melebihi saat seseorang ketinggalan atau berpisah dengan sanak keluarganya. Nangisnya sejadi-jadinya nangis. Tafidu minad dam'i hazanan, sedih. Jadi sedihnya sahabat itu bukan lagi perkara apa? Oh, nggak ada.
Datang nemuin Nabi, ya Rasul nih sebelah udah pakai Pajero gitu kan, sebelah udah pakai kuda terbaru, sebelah sudah pakai enggak. Mereka telah dididik oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lihat nih air mata, dan ini yang mengatakan tentang air mata ini siapa? Allah. Maka kita patut dan layak mengeluarkan air mata kita saat ada amal depan kita. Kita hanya menjadi penonton, kita hanya jadi penggembira, karena bisa jadi Allah gak suka sama kita. Allah gak suka sama kita. Maka jalan keluarnya taubatan nasuha, minta ampun sama Allah jalla dzikruhu. Mungkin antum pernah dengar salah satu pelajaran yang diambil oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala di malam 27 Ramadan. 27 Ramadan antum sudah merasakan semalam gimana? Cepat, lambat, apa gimana? Penuh sesak. Masya Allah ya. Jadi kata Syekh Abdul Razzaq itu Pak, dia pernah bilang salah satu pelajaran yang beliau dapatkan di 27 atau di hari-hari Ramadan itu dari orang Indonesia, pas kebetulan sholatnya di depan dia, kakinya nggak ada satu, dan dia berdiri dari awal sampai akhir. Allahu Akbar. Berdiri dengan satu kaki. Ini menunjukkan kekuatan itu benar-benar bukan ada di fisik. Sahih, kekuatan ada di hati. Dia berdiri dengan satu kaki. Berdiri dengan satu kaki. Secara logika orang yang menghabiskan waktu malamnya dengan beribadah pada Allah, harusnya paginya gimana? Kecapean, letih, lemes, kurang produktif. Tapi nggak dengan Nabi dan para sahabatnya. Jelas sampai di sini? Sekarang kita kembali lagi ke surat Taubah ayat keberapa? Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tentang malam terbaik, yang kata beliau SAW, man hurima, siapa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk qiyam di malam itu, untuk melakukan ketaatan di malam itu, maka pada hakikatnya yang mengharamkan dia adalah Allah, adalah Allahu jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yang diharamkan melakukan aktivitas qiyam, kata Syekh Shalih Utsaimin hafizahullahu taala, qiyam man qama ramadhana man qama lailatal qadri qiyam. Yang dimaksud adalah salat, baca Al-Qur'an, berzikir, berdoa. Itu yang dimaksud qiyam. Ya, yang dimaksud dengan qiyam di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendirikan malam hari di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Dan qiyam yang dimaksud, beliau hafizahullahu taala menjelaskan, qiyam adalah salat, berzikir, berdoa, baca Al-Quran. Itu qiyam. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala juga menyatakan, ada
4 tingkatan manusia qiyam. Tingkatan pertama yakni qiyam sepanjang malam ba'dal isya sampai menjelang subuh, dan itu yang dilakukan oleh para sahabat ba'dal isya sampai kubail subuh. Yang kedua dibagi dua, ba'dal isya kemudian dipotong istirahat, kemudian ditangguhkan malam. Kemudian yang ketiga akhir malam, awal malam istirahat. Kemudian yang keempat awal malam, akhir malam istirahat. Kata beliau hafizahullah ta'ala, qiyam itu bisa dilakukan dengan 4 cara ini. Tentunya paling utama adalah yang nomor 1, orang bisa qiyam sepanjang malam. Tentu ini butuh kekuatan yang ekstra. Kemudian kita lanjutkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Dzikruhu. Yang diharamkan oleh Allah kebaikan di malam itu. Kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, faqad hurrimal khaira kullahu. Maka pada hakikatnya dia telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh kebaikan atau inti daripada kebaikan. Inti daripada Lailatul Qadar itu apa? Ampunan. Dan ampunan adalah sumber utama kebaikan. Ampunan itu sumber utama kebaikan. Ampunannya Allah adalah sumber utama kebaikan. Kita tahu dari mana? Nabi mengatakan gini, kata Nabi SAW, man husiba, barang siapa nanti saat bertemu dengan Allah dihisab, man husiba ukib. Siapa saja yang besok di hari kiamat dihisab sama Allah, ukib, pasti dia disiksa. Pasti, Pak. Siapa saja yang kena audit sama Allah, pasti dia disiksa. Jelas sampai sini? Man ukiba, man husiba ukib. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah bertanya pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar hadis ini, Aisyah bertanya pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ada yang ngeganjel dalam pemahamannya. Ada yang mengganjal di dalam pemahamannya. Yakni tepatnya di surah Al-Insyiqaq. Di surat Al-Insyiqaq di ayat ke-7 dan di ayat ke-8. Ketemu ya? Kata Allah, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ketemu? Aisyah ada yang mengganjal dalam dirinya. Nabi mengatakan man husiba uqib. Barang siapa yang dihisab sama Allah, maka dia pasti diazab, pasti disiksa. Karena pasti akan ketemu apanya? Kesalahannya, pasti akan ketemu. Pasti akan ketemunya kesalahannya. Terbukti, tidak mungkin tidak. Ya. Kemudian Aisyah bertanya pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang kerancuan yang ada pada dirinya itu, yang dia
kurang faham, maka beliau bertanya pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, minta penjelasan. Di sini Allah mengatakan hisabai yasira, Allah akan menghisab hisab yang mudah. Apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah? Sementara Nabi mengatakan man husiba ukib. Paham enggak? Seperti ada enggak sinkron. Seperti ada yang tidak berjalan atau tidak sinkron. Maka Aisyah minta penjelasan. Dia seperti itu selayaknya kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita ada yang kurang jelas, maka kita hendaknya kita bertanya. Jadi Aisyah mendatangi Nabi SAW setelah mendengar hadis Nabi, laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa mu'adzaban. Tidaklah ada orang yang datang menemui Allah kemudian dihisab, pasti dia akan diadab oleh Allah. Pasti dia. Fakultu, maka Aisyah berkata pada Nabi, alaisallahu yaqulu fasawfa yuhasabu hisaba yasira. Ya Rasulullah, bukankah Allah mengatakan siapa saja yang menerima catatannya dengan tangan kanannya, maka Allah akan memberikan hisab yang mudah. Ini ada yang tidak sinkron. Qala dzakal ghardu dzakal ardu innahu man nukishal hisabu ughib. Nabi menjelaskan. Kata Nabi kita Muhammad SAW, siapa saja yang besok diajak diskusi sama Allah tentang amalnya, pasti dia disiksa. Diajak diskusi, artinya Allah tanya, kenapa antum kerjakan? Kenapa antum tidak kerjakan? Kalau diajak diskusi seperti ini yang akan dihisab, ini yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sampai di sini? Adapun yang dimaksud dengan hisaban yasira di firman Allahu Jalla dzikruhu, Allah akan tampakkan dosanya dan Allah tidak ajak diskusi, tapi Allah hanya membuat dia mengakui dosanya. Paham? Beda enggak? Kalau diajak diskusi sama Allah, antum kenapa begini? Antum kenapa tinggalin ini? Itu dia pasti diadab. Jelas sampai di sini? Tapi ketika Allah hanya memperlihatkan kekurangan seorang hamba, kemudian menjadikan hamba itu mengakui kekurangannya, ini yang dimaksud dengan hisaban yasira. Antum telah berdosa di hari ini, jam segini, di tempat ini, dan saya tutupi dosa antum dulu, dan saya ampuni dosa antum sekarang. Kita enggak diajak diskusi, cuman dia ditampakkan nih perbuatan antum hari ini jam segini begini. Kita cuman mengatakan iya, dan Allah tidak menanyakan kenapa antum kerjakan, kenapa tidak antum kerjakan. Kalau Allah bertanya, pasti kita akan diadab. Itu yang dimaksud dengan hadis Nabi. Maka menjadi terang benderang. Dan kita butuh itu. Butuh apa? Ampunan. Diampuni oleh Allah bukan berarti amal buruk kita tidak ditampakkan besok di hari kiamat. Amal buruk itu tetap Allah tampakkan sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk bahwasannya memang kita manusia yang penuh dengan dosa dan maksiat. Nih, perbuatan antum A, B, C, dan juga sebagai bentuk kasih sayang Allah yang luas, saya tutup dulu dosanya di dunia dan saya ampuni hari ini. Nah, kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah Lailatul Qadar, satu malam yang sangat istimewa, yang ketika orang mendapatkannya, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah. Ampunannya berapa lama? Ampunannya.
Kata Allah, kata Nabi apa? Man qama Lailatul Qadri ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Semua dosanya dihapus. Jelas ya? Paham sampai sini? Semoga Allah Ta'ala tetap memberikan kita semua kesempatan di sisa-sisa malam terakhir di bulan Ramadan ini, ya, karena kemungkinan masih tetap kemungkinan, karena Lailatul Qadar memang satu malam yang dirahasiakan, tidak ditentukan di mana malam itu berada, tapi secara mujmal malam itu ada di 10 hari yang terakhir. Masih ada kemungkinan malam ini, malam besok. Jadi selesaikanlah rangkaian ibadah kita sampai berakhirnya Ramadan. Selesaikan qiyam kita sampai berakhirnya Ramadan. Cari malam itu. Cari. Semoga kita mendapatkan satu status yang sama, ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Ini yang kita kejar. Ini yang kita kejar. Ini lebih berharga dari dunia dan seisinya. Apa artinya dunia dan seisinya ketika kita tidak mendapatkan ampunan Allah? Ampunan Allah yang membuat Nabi Muhammad memisahkan dirinya dengan semua istrinya. Ampunan Allah yang membuat para sahabat memutuskan dirinya dengan seluruh kegiatannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak ada yang lebih besar dari ampunannya Allah. Ampunan Allah yang menjadikan Nabi 10 hari selalu ada di masjid di bulan Ramadan. Ampunan Allah yang menjadikan para sahabatnya mengikuti nabinya demikian. Padahal yang jauh lebih membutuhkan dari ampunan Allah itu siapa? Kita. Yang jauh lebih membutuhkan daripada ampunan Allah adalah kita semua. Semoga Allah berikan kita semua kesempatan untuk mengisi sisa-sisa di bulan Ramadan ini dengan amal yang maksimal. Tentu jamaah kita saling mengingatkan, biasanya di penghujung itu suka datang malas, sahih, lalai, sahih, benar. Injury time itu kadang orang suka kecolongan. Maka kita harus saling ingetin. Injury time, sebuah tim kesebelasan sepak bola yang sudah menang bisa berbalik kalah, karena dia menganggap sudah bisa atau sudah unggul 1-0, 2-0. Oh, dia menganggap malam pertama sampai malam ke-8 udah maksimal. Udah deh, 2 hari lagi santai aja. Ternyata Lailatul Qadarnya ada di situ. Jelas ya? Ternyata Lailatul Qadarnya ada di ujung. Kita nggak ada yang tahu. Dirahasiakan sama Allah. Maka kita maksimal sampai berakhirnya Ramadan. Akhir Ramadan. Terus kita usaha. Kita saling support satu sama lain. Ya, kita datang dari negeri yang jauh. Bukan hanya sekedar mau lihat Zamzam Tower. Kalau mau lihat Zamzam Tower, buka aja YouTube ya, Google gitu. Kita datang dari negeri yang jauh, tentunya ingin sesuatu yang istimewa, yaitu ampunannya Allahu Jalla Dzikruhu. Semoga Allah menerima amal kita semua, dan semoga Allah tetap mengizinkan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan di tanah haram ini. Dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa tetap taat pada Dia sampai kita menjumpai Dia Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada soal? Nggak ada? Ada. Silakan. Kok bajunya sama? Dia couple. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Bajunya bisa sama ya? Kayak kakak adik gitu ya? Yang kakak itu? Udah banget yang ini. Kakak yang botak. Gimana? Apa yang menyebabkan Allah tidak menyukai hamba ini? Ya, dosa. Poinnya dosa. Karena itu sedang berbicara tentang orang munafik. Antum pernah nggak ngerasain ini? Ini kita testimoni nyata aja ya. Mohon izin semua. Saat antum berbuat dosa, bagaimana rasanya mau melakukan amal? Gimana? Susah? Susah. Gak akan pernah bisa kecuali antum harus melaluinya dengan taubatan nasuha. Itu kita belum bicara dalil. Kita bicara tentang apa? Kondisi real. Sahih enggak? Kondisi real nih hari ini nih. Antum
menyengaja menyentuh wanita di tengah-tengah keramaian, menyengaja menyenggolkan tubuh ke seorang wanita yang bukan mahram kita. Kan Allah tahu isi hati kita, tahu nggak? Allah tahu. Kalau nggak sengaja, yuk fa'anhu, dimaafin. Nggak sengaja ya Pak ya. Tapi kalau menyengaja nabrak, Allah tahu. Makanya saya pernah cerita, ada salah seorang ustadz kita itu kalau tawaf selalu di lantai paling atas sampai hari ini. Luar biasa. Tapi mohon izin saya nggak bisa sebut, ya. Itu kalau tawaf selalu di lantai paling atas. Dan jamaahnya kalau mau cari beliau selalu adanya di atas. Dia jaga pandangannya, dia jaga tubuhnya. Walaupun secara syariat sebagian ulama mau ngasih rukhsah, mengasih rukhsah apa maksudnya? Keringanan. Tapi keringanan itu akan terkikis dengan cantiknya seorang wanita yang kita lihat, dengan tampannya laki-laki yang kita lihat. Sahih? Sahih enggak? Jangan nundukin kepala semua, jujur aja. Gimana Bang? Awalnya mungkin kita bilang keringanan, tapi lama-lama cantik juga nih orang. Apalagi ada tantannya. Apalagi ada tantannya. Coba tanya Abu Afif deh. Saya yakin bukan cuma antum, yang di belakang saya juga begitu. Betul Bu? Sahih tato. Bapaknya di bawah. Enggak, ini fitrah. Fitrah. Kan Allah yang bilang zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, itu fitrah. Kalau ibu-ibu bilang enggak, saya sih biasa aja, enggak normal berarti. Kalau antum bilang oh enggak, saya ngelihat yang begitu biasa aja, enggak normal antum. Jangan-jangan antum suka sama jenis. Iya enggak Bang? Ih, ngeri kita Bang. Sekamar sama dia ngeri. Kita tidur digerayakin lagi nanti. Normal, cuma kan ada batasannya. Ada batasan dalam Islam. Kalau makanya kan Allah bilang apa? Allah bilang apa? Jaga pandangannya, dijaga. Nggak bisa enggak. Kalau udah naik susah turun. Sahih enggak? Benar nggak Pak? Ada istri antum nih di belakang. Benar nggak Pak? Ya kenceng. Gak berani yang lain. Atur nggak pakai di sini Pak. Iya, kalau udah naik itu susah turun. Gitu ya. Tapi antum harus yakin pasangan antum hari ini itu yang terbaik. Karena antum nggak tahu mereka. Kita nggak tahu siapa dia. Memang mungkin dia punya kelebihan kecantikan, ketampanan. Tapi kan antum belum tahu siapa dia. Dan antum telah merasakan kebaikan pasangan antum. Udah, itu modalnya. Antum telah merasakan kebaikan istri antum telah merasakan suami antum. Itu. Yang belum tentu pagi hari antum disiapin teh tuh sama dia. Apa antum nggak disiapin teh juga hari ini? Malah menyiapkan. Kok antum jadi curhat begini? Bu. Ya, insyaallah ini ikhtibar, ini ujian. Ujiannya berat. Saya rasa ujian ini lebih berat daripada ujian yang lainnya. Sahih? Mungkin kita bisa nahan perut di kamar mandi untuk tidak buang air besar, buang air kecil. Tapi ujian melihat kecantikan dan ketampanan itu lebih berat dari menahan kencing dan menahan BAB. Sahih enggak? Real enggak? Antum diam aja. Jangan-jangan antum malaikat lagi sun. Real. Allah tampakkan ikhtibar. Untuk apa? Ujian itu untuk apa? Untuk hasil yang maksimal. Kan nggak mungkin orang hasilnya maksimal, ujiannya gampang. Itu nggak mungkin. Hasil maksimal dengan ujian yang susah. Ini ujiannya susah nih. Susah nggak? Lebih susah mana? Nahan BAB apa nahan ngelihat? Jujur aja. Ih, susah. Dan menghindar. Setan main. Ada nggak di haram berarti setannya? Ada. Nemenin kita. Oh, kita harus senantiasa minta tolong sama Allahu Jalla Dzikruhu. Ya. Jelas. Pertanyaannya apa tadi? Penyebab Allah. Dosa. Gitu. Dosa. Udah. Jadi sebab utama adalah dosa. Maka tidak ada jalan keluar. Taubat. Taubatan nasuha. Siapapun bisa taubat. Siapapun
Ada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu bertobat di usia 40 tahun dan dia jadi ulama. Ini yang sedang saya kemas, yang sedang kami usahakan untuk orang yang berhijrah. Antum berhijrah bukan hanya atas nama hijrah, tapi hijrah totalitas. Bisa Fudail bin Iyad 40 tahun jadi ulama. Paling tidak bisa menguasai ilmu. Tapi hari ini kan orang hijrah dibimbingnya hanya hijrah penampilan, sahih? Sahih enggak? Mereka dibimbing hanya dengan hijrah penampilan. Fudail bin Iyad 40 tahun tobat dan dia jadi ulama besar. Siapa Fudail sebelum 40 tahun? Bajingan. Bangsat. Beneran tuh Fudail bin Iyad tuh. Oh, orang tuh kalau kita misalnya penjahat kelas ulung ya. Kalau udah ngedenger namanya Fudail, ada satu kisah Fudail sendiri yang mengisahkan. Ada orang sedang bicara tentang dia, padahal dia ada di sebelahnya tuh. Kata-kata Fudail, ini kita kata orang-orang ini, kita akan lewat satu tempat, itu biasanya Fudail ngerampok di situ. Padahal mereka sedang bicara, di depannya ada Fudail. Karena kan hari itu belum zamannya medsos yang kelihatan mukanya. Orang nggak tahu siapa Fudail. Saking jahatnya dia. Gitu. Dan ayat yang membuat beliau tobat itu ayat yang semalam dibaca oleh Syekh Sudais. Diulang 2 kali. Kalau nggak salah dia ulang ayat itu. Kalau nggak salah benar berarti ya. Tolong diingetin. Iya, ayat ini diulang 2 kali. Surat Al-Hadid ayat 16. Antum yang nyimak ayat ini diulang 2 kali oleh Syekh Sudais ya. Benar nggak? Diulang ya? Nggak nyimak ya? Tidur? Apa? Antum simak, antum pas nyimak ya Abu Afif. Kata Allah, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulub. Diulang sama Syekh Sudais ini, ayat ini diulang. Syekh Sudais mengulang ayat ini. Semalam diulang sama dia. Ini ayat yang membuat Fudail bin Iyad bertobat. Ini yang menunjukkan al-fahmu aula minal hifdz. Pemahaman itu lebih utama daripada hanya sekedar menghafal. Karena Fudail mendengar ayat ini menjawab, Al-an ya Allah. Kata Fudail tuh, Al-an ya Allah. Kapan antum mau tobat? Antum udah kebanyakan dosanya. Sudah saya kasih waktu lama antum bermaksiat. Kapan antum mau tobat? Maka Fudail merespon ayat ini dengan mengatakan, Al-an ya Allah, sekarang waktunya. Nah, Fudail memulai tobatnya dan Fudail menjadi ulama. Bukan nggak mungkin itu bang? Mungkin bang, ya nggak bang? Sangat mungkin. Dan contohnya sudah ada Fudail. Dan satu lagi ada seorang tabi'in yang bernama Zazan. Zazan itu pemusik handal. Wow, suaranya bagus. Ketemu Abdullah bin Mas'ud di Irak. Abdullah lewat dia, dicaci maki sama Abdullah, ditahdir sama Abdullah. Musik itu haram. Dar. Zazan datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Zazan datang ke rumahnya. Kuat. Dia nggak baper. Dia tanya, klarifikasi. Dia datang, begitu datang, sikapnya berbeda 360 derajat. Jadi saat ketemu Zazan sedang main musik di jalan, mungkin kalau kita lagi nongkrong gitu ya, kayak antum masih nongkrong nggak? Masih. Masih. Lagi nongkrong main gitar gitu kan, nyanyi lewat nih Abdullah bin Mas'ud, diomelin sama Abdullah, haram, musik haram, dibacain surat Luqman dan seterusnya. Abdullah pulang. Zazan tanya, ini siapa orang? Ini sahabat Nabi. Zazan nggak masuk sahabat, Zazan masuknya tabi'in. Karena Zazan nggak ketemu dengan Nabi SAW. Disamperin Abdullah. Antum tahu reaksi Abdullah ketika Zazan datang? Apa kata Abdullah? Ahlan wa sahlan. Selamat datang buat orang yang dicintai oleh Allah. Kaget nggak? Tadi dimarahin bang. Lagi taran, lagi nyanyi itu dimarahin. Begitu datang nemuin Abdullah, selamat datang buat orang yang dicintai oleh Allah.
Pertanyaan yang pertama, Abdullah bohong nggak? Bohong nggak Abdullah mengucapkan itu pada Zazan, bohong nggak? Enggak. Kan manusia tetap dicintai oleh Allah sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin besar keimanannya, semakin besar cinta Allah. Semakin kecil, karena masih ada keimanan dalam diri Zazan, dia masih dapat cinta dari Allah. Dijelaskan oleh Abdullah, Zazan itu terpesona dengan cara menyikapi Abdullah. Kalau kita kan biasanya ketika orang salah di satu momen, kebawa kemana-mana kan? Benar nggak? Misalkan dia punya salah sama kita di satu permasalahan. Udah nih, kita marahin dia, kita koreksi dia. Nanti di meja makan diomongin lagi. Nanti di bis diomongin lagi. Nanti padahal kesalahan itu sudah adanya di meja makan. Paham nggak tuh? Ini reaksi Abdullah bin Mas'ud. Ini sebagai satu contoh buat kita. Boleh kita marah sama seseorang saat seseorang melakukan maksiat. Tapi ketika seseorang statusnya tidak maksiat, misal kita punya teman, ketemu sama kita di jalan, dia sedang mabok atau dia sedang main perempuan, kita marah sama dia, kita nggak usah senyumin dia, kita cuekin dia, kita nggak usah tegur dia. Maghrib dia datang ke masjid, terus kita gitu lagi sikapnya. Paham? Paham nggak? Nah, kita nggak boleh begitu. Dia akan bingung tuh. Tadi dia lewat depan kita, terus kita nggak ditegur. Sekarang dia ke masjid, ketemu kita, dia ditegur. Kurang lebih seperti itu. Jelas ya? Maka dengan sikap begitu Zazan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, dan Zazan jadi ulama. Itu dua contoh cukup. Fudail dengan Zazan. Karena memang kan Allah bilangnya dalam Al-Qur'an apa? Udkhulu fis silmi kafah. Nggak ada yang nggak mungkin. Abdullah butuh waktu berapa lama Abu Hurairah jadi ahlul hadis? Ahlul hadis nomor 1 di bumi ini Abu Hurairah. Butuh berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Abu Hurairah untuk menjadi ahlul hadis di bumi ini butuh waktu 3 tahun. Tapi 3 tahunnya sepanjang masa hidupnya sama Nabi, sampai kehilangan dunia dan seisinya. Miskin, jarang makan. Tapi lihat prestasinya, siapa yang nggak kenal Abu Hurairah hari ini? Sahih? Antum baca kisah Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah pingsan jatuh sampai orang kira dia itu ayan karena lapar. Tapi siapa yang nggak kenal Abu Hurairah hari ini? Sahabat nomor 1 terbanyak meriwayatkan hadis. 3 tahun menemani Nabi. Ini juga yang menjadi alasan orang-orang Syiah tidak mempercayai Abu Hurairah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Bagaimana mungkin kebersamaan dengan Nabi hanya 3 tahun terus menjadi orang paling banyak? Kata Syiah nggak mungkin. Maka dijelaskan oleh sejarah, dan itulah yang sebenarnya 3 tahun menemani Nabi full sepanjang hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Jadi dosa adalah penghalang utama. Dosa adalah penghalang utama. Maka sesuatu yang nggak boleh kita ceraikan dalam hidup kita adalah istighfar. Kita nggak boleh bercerai dengan istighfar. Itu. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Insyaallah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.